Sapa Indonesia Pagi kembali hadir, saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara bertemu jajaran Direksi Bank Rakyat Indonesia dan Telkom Indonesia. Pertemuan ini merupakan bentuk komunikasi pendahuluan sebelum peluncuran Super Holding Danantara. Pertemuan berlangsung di Gedung Danantara, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 19 November 2024. Pertemuan ini bertujuan mengenal potensi badan usaha milik negara yang akan bergabung dengan Danantara. Usai berlangsungnya pertemuan, Kepala Danantara Mulyaman Hadad bilang Direksi BRI dan Telkom memberikan respon positif. Mulyaman Hadad menekankan masuknya 7 BUMN ke Danantara akan dilakukan sesuai prosedur, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sisi 7 ini berjalan lancar, ya. Apanya? Ya, dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti ya. belum ada gitu Pak, maksudnya apakah nanti akan jatuhnya pengawas terus untuk memegang keputusan di BUMN? Oh enggak, itu nanti akan ada perubahan peraturan yang kita propose sehingga kemudian pengalihan ini bisa berjalan sesuai dengan dukungan legal yang kuat. Ya sementara 7 dulu, nanti kan ada waktunya, nanti ada tambahan informasi. Berarti akan nambah ya Pak? Iya. Pertimbangannya 7. Badan Pengelola Investasi Danantara bertemu dengan Direktur Utama BRI Sunarso. Pertemuan ini, saudara, menjadi bagian dari persiapan jelang peluncuran Danantara. Usai bertemu dengan jajaran Direksi BRI, Kaharudin Djenot selaku Wakil Kepala BPI Danantara menyampaikan pertemuan ini juga bertujuan untuk mengenal badan usaha milik negara yang akan bergabung dengan Danantara. Menurut Kaharudin, BRI memberi respon sangat positif untuk mendukung visi Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia. Lebih lanjut, Kaharudin menjelaskan pertemuan BPI Danantara dengan BRI sebagai langkah perkenalan. Ini Badan Pengelola Investasi Danantara ya. Ini satu badan untuk melakukan persiapan sehingga nantinya Super Holding Danantara itu akan terbentuk. Sebagai contoh, kalau di Singapura itu ada Temasek, ada GIC, ya. Maka Danantara adalah menggabungkan kedua bentuk itu. Ya, Temasek dengan GIC itu digabungkan menjadi satu bentuk besar, raksasa yang dinamakan Danantara, di mana ide ini adalah ide presiden langsung dan nama Danantara juga dari presiden langsung. Berikutnya, saudara, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade bilang DPR belum menerima secara utuh konsep Danantara. DPR masih menunggu kajian dan sikap resmi pemerintah soal pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Keputusan pemerintah akan kita dukung. Nah, tunggu saja sikap resmi pemerintah, konsepnya seperti apa, ya kita tunggu. Karena sampai saat ini kan bentuk jelasnya belum terlihat, kan baru wacana-wacana. Saya belum tahu, yang tentu nanti yang saya dapatkan informasi pemerintah masih mengkaji, masih mengevaluasi bentuk seperti apa yang terbaik. Lebih lengkap soal Super Holding Danantara, sudah bergabung pengamat BUMN Datanesia Institute Heri Gunawan. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Heri, 7 BUMN strategis segera beralih ke payung Danantara. Akan ada Super Holding juga. Nantinya juga Indonesia Investment Authority juga bergabung. Secara umum dulu, segesit apa 7 BUMN ini makin bisa berlari kencang di bawah pengelola baru? Jangan kencang-kencang, Mbak. Mendingan maraton aja. Kalau kencang-kencang nanti bisa habis napas tuh. Nah, kalau pertanyaannya bahwa BUMN ini akan menjadi lebih kencang atau tidak, ini memang prakondisinya belum dimulai, Mbak. Kita belum lihat seperti apa yang paling penting nanti, apa peran penting dari Danantara secara legal. Karena gini, sekarang kan pemerintah punya lembaga pengelola investasi, itu bukan hanya Danantara, juga ada INA. Yang mungkin nanti akan dilebur. Itu mungkin ini dilebur itu jangan-jangan terpaksa. Karena kan saham pemerintah di Bank Mandiri dan BRI
itu sudah inbrank ke INA. Jadi sudah dialihkan ke INA ya. Nah, kemudian juga ada SMI, Sarana Multi Infrastructure. Itu juga kan lembaga investasi pemerintah. Kemudian ada PPA, Perusahaan Pengelola Aset. Nah, itu juga mirip, nanti ada bagian kecil yang dikelola oleh Danantara. Nah, kemudian jangan sampai kehadiran Danantara ini itu menjadi tambahan birokrasi baru bagi BUMN, khususnya untuk keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Misalnya gini ya, katakanlah benar bahwa Pertamina ada di bawah Danantara. Kalau dia mau ngambil aksi korporasi yang strategis yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, itu yang terjadi adalah pertama dia minta persetujuan komisaris. Komisaris sudah oke, kemudian sowan ke Danantara. Mohon izin. Kata Danantara, oke. Setelah itu dia harus ketok pintu Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Itu ada di Undang-Undang BUMN, Mbak. Nah, kalau ini justru jangan sampai terjadi kesemrautan. Kesemrautan ini yang harus diurai. Mudah-mudahan nanti seperti dikatakan oleh Pak Mulyaman tadi, basis regulasinya itu akan kuat sehingga dengan begitu BUMN itu tidak terjebak pada birokrasi dan dia bisa berlari kencang. Itu yang tentu kita harapkan gitu ya, sehingga betul-betul bermanfaat tentu buat negara gitu. Oke, artinya yang jadi catatan adalah ini harus ditunggu nih konsep yang benarnya seperti apa, jangan sampai nanti jadi tumpang tindih atau bahkan nambah lagi birokrasinya untuk BUMN ini. Oke, Pak Heri, kita coba bandingkan dengan beberapa negara yang juga punya super holding, misalnya Singapura dan juga Malaysia. Singapura misalnya punya entitas yang berfungsi juga sebagai SOF dan jalankan pengelolaan aset negara, yakni GIC Limited dan juga Temasek. Berbeda dengan Temasek yang hanya kelola portofolio secara komersial, Malaysia juga ada Khazanah, ini kelola aset-aset BUMN yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Kalau konteksnya di Indonesia, gimana sebetulnya idealnya Danantara ini harusnya mirip Malaysia atau Singapura atau justru mix antara yang dimiliki Malaysia dan juga Singapura? Iya, sekarang gini, kalau di Singapura misalnya ada GIC itu kan sudah dilakukan oleh INA. Dia punya dana-dananya itu kemudian dia investasikan pada proyek. Sekarang juga GIC sudah masuk banyak di Indonesia. INA juga sudah melakukan hal serupa dan kalau kita lihat laporan keuangannya memang INA juga sudah memberikan laba yang cukup besar gitu ya. Dan artinya sudah berjalan dengan baik. Nah, kalau memang harus memilih menurut saya, karena ke BUMN kita ini relatif unik. Uniknya itu apa? Pertama, kayak Malaysia dan Singapura itu tidak punya resource seperti kita. Kita punya resource yang banyak. Kedua, kita juga punya market yang besar. Nah, yang ketiga, ini juga di BUMN kita ini terlalu besar. Butuh keputusan politik ketika harus melakukan dicacah ya. Ketika harus mencacah BUMN itu perlu keputusan politik. Jangan sampai memang terjadi ada kanibalisme gitu ya. Mereka main di ceruk yang sama, kemudian saling memakan. Karena itu, menurut saya, keputusan politik bahwa Danantara itu setidaknya menurut saya harus seperti Temasek. Seperti Khazanah. Kenapa seperti Khazanah? Kalau di Khazanah itu kan chairman-nya itu otomatis adalah Perdana Menteri. Jadi artinya kekuatan politik itu sangat besar. Sehingga keputusan Danantara itu menjadi keputusan yang orang tidak bisa langsung bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan catatan lagi-lagi tadi ada di Undang-Undang BUMN yang harus diubah, yang harus diamandemen. Gitu. Di amandemennya apa? Tadi misalkan kuasa pemegang saham tidak lagi pada kementerian, tapi misalnya dialihkan atau dihapus klausul itu. Sehingga kalau pemegang sahamnya Danantara, maka Danantara lah yang nanti akan mengurus dari penunjukan komisaris, direksi, pengelolaan aset, kemudian reinvestasi resource-nya di BUMN. Nah, itu di bawah bimbingan atau pengawasan Danantara. Nah, dengan demikian positioning Danantara akan menjadi sangat kuat. Apalagi misalkan gini, jangan sampai juga nanti ini ada 2 komisi loh Mbak di DPR yang kemudian merasa punya kepentingan dengan Danantara. Satu, Komisi 6. Itu kan mereka biasanya tuh mitra kerjanya Kementerian BUMN. Nah, mereka merasa berhak tuh dengan Danantara nanti tuh. Kemudian ada Komisi 11 yang selama ini mengurusi keuangan. Itu kan kalau Bank Mandiri, yang lain-lain itu segala macam udah urusannya keuangan, itu kan adanya di Komisi 11. DPR juga harus legowo. Jangan sampai ini nanti Danantara itu ditarik dua-duanya gitu loh. Satu nanti ada di Kementerian di Komisi 6, nanti juga ada di Komisi 11. Jangan sampai juga itu terjadi gitu.
Jadi semua kita komponen masyarakat ini, para pemangku kepentingan itu harus legowo, tapi dengan catatan bahwa tadi profiling ya atau positioning dan antara itu harus jelas dulu. Jadi sebagai tahap awal saya sih berharap dan antara itu akan seperti Hazana. Jadi dia mengelola bukan asetnya, bukan hanya portofolio keuangan kemudian dia investasikan lagi, tapi asetnya dikelola. Kita butuh ketahanan pangan, kita butuh ketahanan energi, yang itu semua pemain utamanya adalah BUMN. Oke, Nah, ya. itu menjadi penting gitu, Mbak. Oke, ini jadi PR juga bagi pemerintah kalau misalnya mau beroperasi nih Danantara, jadi harus ada PR soal amandemen tadi ya Pak ya, soal bagaimana positioning dari Danantara itu supaya lebih kuat. Jadi jangan sampai tadi kalau kembali lagi ke pertanyaan pertama, ada tumpang tindih ataupun juga birokrasi yang berbelit justru ke BUMN. Pak Heri, jadi peluang-peluang apa saja yang bisa dieksekusi Danantara dengan aset lebih dari 9.000 triliun rupiah? Ya, aset Danantara memang sangat besar ya, tapi menurut saya gini, kenapa Danantara hadir? Itu kan sebenarnya filosofinya itu yang terpenting itu adalah bagaimana mengatasi gap. Jadi antara saving dan investment, kira-kira gitu dalam bahasa ekonominya ya. Kemampuan kita membiayai investasi di dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu sangat terbatas resource kita. Makanya di situ kita membutuhkan investor asing masuk. Nah, dengan hadirnya Danantara, kemudian di dalamnya ada INA, kita kan berharap resource kita saving kita, kemampuan kita membiayai investasi di dalam negeri itu akan semakin besar kapasitasnya. Nah, karenanya maksud saya yang menjadi penting kalau kita lihat peluang-peluang, Danantara itu harus berangkatnya dari situ. Dia harus fokusnya itu adalah bukan hanya memperkaya diri BUMN, tapi menjaga gap tadi, saving dan investment gap. Itu yang harus dijaga, kemudian diperkecil. Caranya apa? Dilihat di mana sektor-sektor yang kita bisa kemudian melakukan investasi. Nah, disitulah peluang-peluangnya Danantara. Dan yang kedua yang jauh lebih penting adalah Danantara itu jangan jadi penguasa tunggal atau BUMN jangan jadi penguasa tunggal dalam pelaku ekonomi di dalam negeri. Danantara jauh lebih penting membangun ekosistem bisnis dengan melibatkan para pemain lokal. Jadi jangan tinggalkan pemain lokal gitu loh. Jangan kemudian kayak kasus di infrastruktur itu pemegang proyeknya BUMN misalnya bangun jalan tol itu sampai ke bawah-bawahnya dari pengadaan pengadaan ini segala macam itu yang garap anak, cucu, cicit perusahaan. Jangan sampai begitu, itu kan pernah jadi polemik di kita. Nah, ini juga harus jadi Danantara bukan hanya mencari laba atau juga membiayai investasi, tapi Danantara juga punya kepentingan sosial adalah membangun ekosistem bisnis dan ekonomi yang sehat di dalam negeri. Nah, ini peluang besar yang memang harus dilakukan oleh Danantara kalau Danantara punya power yang penuh diberikan oleh negara. Saya setuju sebaiknya Danantara sekalian aja, kasih aja power yang besar. Sehingga dia bisa maksimal, jangan setengah-setengah. Ya. Sebenarnya setengah-setengah kakinya satu dipegangin, satunya lagi disuruh lari. Jangan sampai begitu juga gitu. Nanti susah dievaluasinya. Ya baik, harus ada boundaries yang jelas nih antara saving dan juga investmentnya. Pak Heri, singkat saja yang terakhir Pak, bagaimana juga kalau misalnya kita kan bicara soal peluang tadi, tapi pasti juga ada tantangan. Gimana memastikan bahwa aset yang beralih ini kualitasnya bisa lebih baik, misalnya dalam konteks ada ekspansi dan juga dividen lebih besar, kemudian juga bagaimana dengan transparansi yang juga tentunya ini jadi tantangan pemerintah dalam Danantara. Yang paling berbahaya Mbak dari kue yang begitu gemuk ini adalah terkait dengan konflik of interest. Jadi karena konflik of interest jangan sampai Danantara diawali dengan ada potensi konflik of interest sehingga itu menjadi PR besar di dalamnya nih. Misalnya gini ya, sebagai contoh gini, jangan sampai saya sih berharap kalau harapan saya jangan sampai orang yang mengelola Danantara nanti di dalamnya ini orang yang punya relasi keluarga. Itu satu ya, misalnya ada saya kemudian dengan keponakan saya kemudian masuk di Danantara gitu. Jadi ini seolah-olah jadi kayak rebutan kue. Nah yang kedua misalnya gitu ya, jangan sampai nanti Danantara itu apalagi pada pengambilan keputusan hindari orang-orang yang memang sudah memiliki perusahaan. Ini potensi konflik of interest itu tinggi sekali. Boleh aja dia bilang, nanti kan ada fakta integritas, udahlah. Nah, itu basa-basi itu fakta integritas kayak gitu. Iya maksud saya harus clear tuh di situ.
Dan pengawasan terhadap Danantara itu harus ketat gitu. Kalau perlu dibuat nanti kita nggak tahu sampai sekarang siapa dewan pengawasnya Danantara gitu. Sampai sekarang belum ada. Dan ini menurut saya harus diawasi betul-betul dengan ketat. Ya tadi tuh yang ketiga itu terakhir misalnya dasar hukum kegiatan Danantara itu harus clean and clear. Kayak sekarang kan dia manggil 7 BUMN ini kan belum clean and clear. Kenapa? Dasar hukumnya apa 7 BUMN itu ada di bawah Danantara? Kan belum ada keputusan presiden, belum ada peraturan pemerintah, atau apa hanya 7 BUMN itu saja, atau seluruh BUMN, atau 3 BUMN, kan sampai hari ini belum jelas. Nah, kemudian dia bikin pertemuan terbuka, kemudian disclose ke publik. Nah, menurut saya ini juga cara komunikasi yang berefek kepada masyarakat, menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Ya. Oh, ternyata Danantara hanya mengambil 7 BUMN yang gemuk-gemuk itu, ya, yang kurus-kurus itu enggak diambil, misalnya gitu. Ya. Ya, kami tangkap Pak Heri. Jadi artinya ini harus bisa nih jadi tantangan juga bagi pemerintah bagaimana bisa memisahkan tadi soal gap investment, kemudian juga bisa memastikan bahwa tidak ada konflik of interest, bagaimana ada transparansi, dan juga tadi yang paling penting adalah bagaimana dasar hukum dari Danantara ini positioningnya di mana supaya jangan sampai tadi terjadi tumpang tindih atau bahkan birokrasinya makin berbelit buat BUMN. Terima kasih pengamat BUMN Data Indonesia Institute Pak Heri Gunawan sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Heri. Ya, terima kasih Mbak Putri.